Jorok TV. Cebok TV. Oke, selamat ya buat Cebok TV. Mudah-mudahan lebih bergairah lagi, lebih semangat lagi, lebih inovatif lagi, dan penontonnya semakin banyak. Oke, buat Cebok TV, sukses selalu. Hai semua, perkenalkan nama aku Lima, aku adalah penceramah dan motivator milenial. Nah, pas banget nih teman-teman, ada channel namanya Sibox TV. Itu bagus banget channelnya, tentunya bermanfaat banget dan inspiratif banget. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Dan doanya nih buat Sibox TV, tentunya semakin eksis banget, kontennya semakin banyak viewersnya, biar bisa menginspirasi banyak orang. Sukses terus buat Sibox TV. Jangan lupa apa tadi? Like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa. See you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Doni Setiawan dari Fikom Malam semester 7 Fakultas Ibnu Khaldun. Kali ini saya akan membacakan materi tentang sejarah Islam pertama kali bersentuhan dengan filsafat terjadi di sekitar abad ke-8 dan hingga abad ke-9. Berikut paparan materi yang saya akan bacakan pada kesempatan kali ini. Sejarah pertama kali Islam bersentuhan dengan ilmu filsafat terjadi sekitar abad ke-8 hingga abad ke-9. Selama masa dinasti Abbasiyah saat itu, pusat kekhalifahan Islam berpindah dari Damaskus ke Baghdad, yang berkembang menjadi pusat intelektual dan budaya dunia Islam. Pada masa ini, filsafat Yunani mulai diterjemahkan dan dipelajari oleh para cendekiawan Muslim. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan bagaimana Islam pertama kali bersentuhan dengan filsafat. Yang pertama, penerjemahan karya filsafat Yunani. Kontak pertama antara Islam dan filsafat berasal dari proses penerjemahan karya-karya filsafat Yunani. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun atau memerintah 813 sampai 833 Masehi. Lembaga intelektual bernama Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan didirikan di Baghdad. Disinilah banyak karya-karya besar filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah Muslim seperti Hunaim bin Ishaq dan Al-Kindi memainkan peran besar dalam mentransfer ilmu filsafat Yunani ke dunia Islam. Yang kedua, peran filsuf Muslim awal. Setelah penerjemahan karya-karya tersebut, muncul generasi filsuf Muslim yang mulai memadukan pemikiran Islam dengan filsuf Yunani. Salah satu filsuf Muslim pertama yang memainkan peran penting adalah Al-Kindi 801 hingga 873 Masehi, yang dikenal sebagai filsuf Arab. Al-Kindi adalah salah satu dari kebanyakan cendekiawan Muslim yang berusaha memahami dan mengintegrasikan filsafat Yunani, terutama Aristotelianisme, dengan ajaran Islam. Dia mencoba menjelaskan bagaimana konsep filsafat seperti metafisika, logika, dan etika
dalam kerangka pemikiran Islam. Yang ketiga, persoalan teologis dan filsafat. Dalam interaksi ini muncul perdebatan di kalangan ulama tentang apakah filsafat sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai ulama, khususnya kelompok Mu'tazilah, menyebut baik filsafat karena mereka meyakini bahwa akal dan wahyu dapat berjalan beriringan. Mereka menggunakan logika dan rasionalitas dan menafsirkan ajaran agama. Dan pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Namun di sisi lain terdapat ulama yang menentang filsafat seperti Al-Ghazali dalam karyanya yang dikenal Tahafut al-Falasifah atau kerancuan para filosof. Al-Ghazali mengkritik para filsuf muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dengan alasan bahwa beberapa konsep filsafat mereka bertentangan dengan keyakinan dasar Islam, terutama dalam hal metafisika dan teologi. Yang keempat, pengaruh Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Dua filsuf besar lainnya sangat mempengaruhi perkembangan filsafat Islam adalah Ibnu Sina atau Avicenna dan Ibnu Rushd atau Averroes. Ibnu Sina Ibnu Sina 980 hingga 1037 Masehi memadukan pikiran filsafat Aristoteles dan Plato dengan teknologi Islam, dan karyanya tentang metafisika dan kedokteran sangat berpengaruh di dunia Islam maupun Barat. Sementara itu, Ibnu Rushd 1126 hingga 1198 Masehi dikenal sebagai komentator utama Aristoteles dan memberikan pembelaan kuat terhadap penggunaan akal dan filsafat dalam Islam. 5. Pengaruh di dunia Barat. Pemikiran filsafat Islam juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan dan kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di Eropa. Karya-karya Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd sangat berpengaruh pada filsuf Eropa seperti Thomas Aquinas. Kesimpulan, Islam pertama kali bersentuhan dengan filsafat melalui proses penerjemahan karya-karya Yunani pada abad ke-8 dan ke-9, di mana cendekiawan Muslim seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd memadukan ajaran Islam dengan filsafat Yunani. Meskipun terjadi perdebatan teologis dan meskipun terjadi perdebatan teologis di kalangan ulama tentang penerimaan filsafat, filsafat tetap memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual dunia Islam, dan pengaruhnya menjalar hingga ke dunia Barat. Demikian materi tentang filsafat Islam sejak bersentuhan dengan ilmu Islam. Demikian sejarah pertama kali Islam bersentuhan dengan ilmu filsafat terjadi sekitar abad ke-8 hingga 9. Semoga apa yang saya sampaikan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.